Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita selalu nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mari kita panjatkan yang kedua, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhirah kelak kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pemakalah dari mata kuliah Tafsir Tahlili yang saat ini akan menjelaskan tentang Tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Quran, yaitu karyanya Imam At-Tabari. Nah, langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengisahkan tentang latar belakang beliau. Jadi ada di situ tertera biografi Imam At-Tabari. Nama lengkap beliau ialah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir, seorang imam, ulama dan mujtahid pada abad ini, dan juga biasanya beliau dipanggil dengan nama Abu Ja'far At-Tabari. Lalu beliau ini ialah seorang penduduk dari Amuli, yaitu bagian dari daerah Tabristan, dan juga beliau lahir pada akhir tahun 224 Hijriah atau tepatnya awal tahun 225 Hijriah. Nah, jika melihat faktor lingkungan ketika masa hidupnya beliau, yaitu masa hidupnya Imam At-Tabari, maka di masa tersebut adalah masa di mana tradisi keilmuan Islam ini mengakar kuat, jadi berkembang kuat. Lalu buktinya itu dengan munculnya beberapa ulama besar, ya. Jadi ada beberapa ulama, sejumlah ulama besar dari daerah Amul, seperti Ahmad bin Harun Al-Amuli, lalu ada Abu Ishaq bin Bashar Al-Amuli, lalu ada Abdullah bin Hamad Al-Amuli dan ulama besar yang lainnya. Lalu di situ yang kedua, masa belajar guru-guru dan murid-muridnya. Nah, beliau ini banyak berguru, yaitu bersafari ilmu dengan ahli sejarah, dan beliau juga salah seorang yang memiliki banyak ilmu dan juga cerdas, banyak karangannya dan belum ada yang menyamainya. Lalu banyak kota-kota yang sudah beliau singgahi sampai beliau tidak puas dengan hanya memasukinya sekali, dan beliau masuk ke kota tersebut beberapa kali untuk memuaskan hasrat keilmuannya. Nah, jadi di antara kota-kota tersebut yaitu ada kota Baghdad. Nah, di kota Baghdad ini beliau mengambil mazhab Syafi'iyah dari Imam Hasan Za'faroni. Nah, jadi beliau ini belajar mazhab Syafi'iyah dari Imam Hasan Za'faroni. Kemudian di kota Basrah. Nah, di kota ini beliau belajar hadis kepada Abu Abdullah As-Sun'ani. Lalu di kota Kufah, nah di sana beliau belajar ilmu puisi atau ilmu kebahasaan kepada Tha'lab. Dan masih banyak lagi kota lainnya seperti Mesir, Beirut atau Damaskus dan lain-lain. Nah, pada akhirnya Imam At-Tabari sempat pulang ke tanah kelahirannya lagi gitu, di Tabristan pada tahun 290 Hijriah. Nah, tetapi beliau tidak lama, akhirnya beliau kembali lagi ke Baghdad dan menjadikan kota Baghdad ini sebagai tempat persinggahan terakhir untuk mencurahkan seluruh aktivitas ilmiahnya hingga beliau wafat. Nah, guru beliau ini ada 40 orang lebih, dan diantaranya ada Imam bin Abdul Malik,
bin Abi Asyawarib, lalu ada Ismail bin Musa As-Suddi, lalu Ishaq bin Abi Israil, lalu Muhammad bin Abi Ma'thar, Muhammad bin Auf-at-Ta'i, Musa bin Sahal al-Ramali, dan masih banyak lagi. Dan juga di dalam tafsir beliau didapatkan bahwa guru beliau itu jumlahnya ada 62 guru. Lalu karena kedalaman ilmu Imam At-Tabari, maka wajar kalau orang-orang pada saat itu berbondong-bondong untuk berguru kepada beliau. Nah, di antara sekian banyak murid-muridnya, di antara sekian banyak murid-muridnya itu ada Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Nasr, ada juga Ahmad bin Qasim bin Ubaidillah bin Mahdi, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi, Muhammad bin Ahmad bin Hamdan bin Ali. Lalu di situ tertera hasil karya beliau yang sebenarnya sangat banyak. Nah, di situ sudah disebutkan beberapa sebagian kecil yang sudah disebutkan. Di situ ada kitab Adabul Qadha, lalu ada kitab Adabul Manasik, dan kitab Adab An-Nufus, kitab Syariat Islam, kitab Ikhtilaful Ulama, kitab Al-Basit, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ialah kita langsung masuk ke pembahasan dari membahas tentang kitab tafsir Al-Bayan fi Tafsir Quran. Yang pertama ialah latar belakangnya penyusunan tafsir Tabari ini. Nah, beberapa keterangan menyebutkan latar belakangnya ialah karena Imam At-Tabari ini prihatin dengan menyaksikan kualitas pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Nah, jadi umat Islam ini memahami Al-Quran ini cuma hanya bisa sekedar membaca tanpa bisa memahami atau merasakan apa makna yang dalam dari Al-Quran itu sendiri. Nah, lalu ada karakteristik tafsirnya sendiri ialah Imam At-Tabari ini menggunakan metode ilmiah yang memiliki unsur-unsur yang jelas dan sempurna, dan ia juga menggabungkan antara riwayat, dirayat, dan as-solah atau keontentikan atau keaslian. Lalu selanjutnya sisi riwayat ia peroleh dari studinya terhadap sejarah, lalu sirah nabawiyah, bahasa, syair, qiraat, dan ucapan orang-orang terdahulu. Adapun sisi dirayat ia peroleh dari perbandingannya terhadap pendapat-pendapat para fuqaha setelah ia ketahui dalil dari masing-masing mereka dan cara pentarjihannya. Nah, kemudian dari pengetahuannya terhadap ilmu hadis yang menyangkut studi sanad, kondisi perawi, dan kedudukan hadis. Lalu sumber penafsirannya. Tafsir Tabari ini penggabungan antara dua sisi secara seimbang dan sempurna. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat sejumlah riwayat hadis yang melebihi riwayat hadis yang ada di dalam kitab Tafsir Bil Ma'sur yang ada pada masanya. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat teori ilmiah yang dibangun atas dasar perbandingan dan penyaringan antar pendapat. Nah, jadi dengan cara ini Imam At-Tabari telah menempuh langkah metodologis yang sangat penting, di mana tafsir bukan hanya sekedar berisi penjelasan tentang riwayat dan athar, melainkan juga telah bercampur dengan kajian analisa yang tidak keluar dari jalur kebenaran. Lalu metode penulisan tafsir. Di sini metode yang digunakan oleh Imam At-Tabari itu metode tahlili, yaitu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran Mushaf Utsmani. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, mufassir biasanya melakukan langkah berikut. Yang pertama, menerangkan hubungan atau munasabah baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surah yang lain.
Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat atau yang biasa disebutkan dengan asbabun nuzul. Yang ketiga, menganalisa mufrodat atau kosakata dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab. Lalu yang keempat, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Yang kelima, menerangkan unsur-unsur fasohah, bayan, dan i'jaznya bila dianggap perlu, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan balaghah. Nah, lalu yang keenam, menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat ahkam, yaitu berhubungan dengan persoalan hukum. Yang ketujuh, menerangkan makna dan maksud syarak yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, Tobari mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya, hadis Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, di samping ijtihad beliau sendiri. Lalu sistematika penulisan yang digunakan Imam Tobari dalam setiap bukunya terdapat langkah penting, diantaranya yaitu yang pertama, biasanya Imam At-Tabari ini memulai dengan menetapkan dan membatasi tema yang akan dibahas. Nah, jadi beliau membatasi antara tema-tema yang akan dibahas, lalu baik itu berupa ayat dan penafsirannya atau penjelasan sebuah hadis. Kemudian menyimpulkan berbagai pendapat mengenai akidah, hukum fikih, qiraat, suatu pendapat atau permasalahan yang diperselisihkan. Nah, yang kedua, apabila tema telah ditetapkan, ia mulai mengumpulkan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengannya dan berusaha semaksimal mungkin agar bahannya ia kumpulkan lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan tema yang dibahasnya. Nah, semua ini dilakukan sebelum memulai penulisan. Yang ketiga, jika semua bahan kajian telah terkumpul, ia pun mulai meneliti dan mempelajarinya. Beliau meneliti dengan sangat sabar setiap hadis dan athar yang menyangkut penafsiran setiap ayat Al-Quran. Yang keempat, Imam Tobari tidak cukup hanya dengan metodologi deduktif, melainkan seringkali membandingkan antara sanad dengan dalil dan mengindikasikan kelemahan dan pertentangan yang terjadi pada yang lebih kuat dalam pengambilan dalil dan argumentasi. Nah, kita sampai pada akhirnya yaitu penutup, dan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tobari ini lahir dari keluarga yang sederhana. Walaupun begitu, Imam Tobari tetap haus akan ilmu dan mulai mengembara ke berbagai tempat guna mendapatkan ilmu yang banyak dari guru-guru yang hebat. Lalu dari hasil ilmu tersebut, Tobari menuliskan banyak kitab-kitab yang fenomenal, yang salah satunya ialah kitab tafsir Jami' al-Bayan fi tafsir Quran. Dalam penulisannya beliau menggunakan metode tahlili, dan juga beliau di dalamnya juga mengungkapkan keindahan Al-Quran melalui ilmu balaghah, dan juga beliau menafsirkan Al-Quran tidak lepas dari pendapat berbagai ulama, juga menyertakan mana pendapat yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Dan untuk kritik dan saran dari penjelasan makalah di atas, sekiranya banyak kesalahan mohon untuk dibenarkan, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen untuk meluangkan waktunya mengajar kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman atas semua perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.